Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah kita mengucapkan tahmid, mengucapkan syahadat dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan terkait dengan perang Uhud. Kalau kemarin kan baru tahap 1 yang saya sampaikan. Nah, watifillah, pada perang Uhud yang sudah dijalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada babak kedua, kaum muslimin banyak yang menjadi syahid karena gugur. Ya, beberapa di antaranya adalah Hamzah. Hamzah ini gugurnya dia dibunuh oleh Wahsy. Ya, dalam peperangan itu. Karena Wahsy itu selalu mengintai-intai Hamzah. Lalu Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab bin Umair itu matinya, syahidnya adalah ketika beliau melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah saat itu ya hanya sekedar dilindungi 9 kaum muslimin atau 14 kaum muslimin ya, yang terdiri dari orang Ansor dan orang Muhajirin. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah semangat yang dimiliki oleh para sahabat, dan beberapa di antara para sahabat yang melindungi Rasulullah adalah Abu Dujanah itu sendiri yang membawa pedang Rasulullah. Lalu ada kalau dalam buku sejarah itu disebut dengan Nusaibah, tetapi dalam buku ini disebut dengan Nasibah. Ya, dia adalah seorang perempuan yang ikut berperang pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah itu kalau melihat ke kanan itu lihat Nasibah, lihat ke kiri juga lihat Nasibah. Saking aktifnya Nasibah itu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu terjadi setelah kaum muslimin kacau balau. Ya, ketika pasukan pemanah itu turun. Yes, hampir sebanyak 40 orang turun ikut berebut ghanimah, ya ikut berebut ghanimah, dan akhirnya Khalid bin Walid dari samping, dari kedudukan untuk panah yang sebetulnya dipersiapkan oleh Rasulullah sudah berpesan pada pasukan panah, apapun yang terjadi, kamu harus tetap berada di sana. Baik kami menang maupun kami kalah, baik kami terbunuh maupun kami. Tetapi memang orang itu ya begitu. Para sahabat itu 40 orang ternyata dia tergiur pada ghanimah, dan yang 10 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair itu tetap berada dalam posisinya, dalam posisi pemanah di gunung itu. Nah, setelah terjadi kacau balau itu, maka tadi kaum muslimin sebagian seperti sahabat yang sangat dikenal itu Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ini orang yang gigih berperang, ya, dan dialah yang selalu berusaha untuk membujuk kaum muslimin agar tidak lari, ya. Sambil mengatakan, apa yang kalian tunggu? Mereka berkata, orang-orang yang lari tadi,
sahabat-sahabat Rasulullah yang lari, Rasulullah telah terbunuh. Tetapi Anas bin Nadir mengatakan, apa yang kalian lakukan sepeninggal beliau? Bangkitlah dan matilah seperti Rasulullah, kata Anas. Ya. Setelah itu ketika perang selesai, ternyata jenazah Anas itu tidak ditemukan. Kecuali saudara perempuannya yang menemukannya dengan luka yang sangat banyak. Ya, luka tusukan, luka sabetan, ya, pedang dan seterusnya. Ya, ini salah satu di antara sahabat yang masih konsisten ikut ya panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah memanggil wahai hamba Allah, ya. Riwayat yang lain menyebutkan kemarilah aku Rasulullah. Jadi Rasulullah memanggil kayak begitu. Orang-orang musyrik mengenali suara beliau ini hingga berbalik dan siap menyerang beliau. Terjadilah pertempuran sengit di antara pembela-pembela Rasulullah yang sekitar ada 14 orang sahabat. Itu mati-matian dia berusaha untuk bagaimana Rasulullah selamat. Ya. Namun tak demikian sebagian dari sahabat tersebut akhirnya menjadi gugur. Yang 7 orang dari Ansor ya bersama Rasulullah dan tersisa 2 lainnya dari Quraisy. Ya. Sa'ad bin Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah itu yang selamat, ya. Rasulullah memberikan anak panah kepada Sa'ad bin Waqqas dan berkata kepadanya, memanahlah ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Inilah kata-kata Rasulullah yang disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka yang melindungi Rasulullah, ada yang rela mengorbankan nyawa beliau. Ya, salah satunya Abu Thalhah yang melindungi Rasulullah dan menjadikan dirinya menjadi tameng. Karena dirinya menjadi tameng ya sudah barang tentu ya di punggungnya, tangannya penuh dengan luka. Ya. Termasuk yang bersama Rasulullah itu adalah Abu Dujanah. Ya, seorang yang mengambil pedang Rasul dengan hak pedang itu. Ya. Juga ada seorang perempuan, ini yang tadi saya sampaikan, kalau dalam beberapa fikih itu bernama Nusaibah, tapi ini disebut kok Nasibah, gitu ya. Dia ada apa-apa, saya cuma sedikit. Nah saat itu Rasulullah kena lemparan, sehingga gigi beliau itu tanggal, bibir beliau yang dalam bengkak, gitu ya. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya. Nah saat itu ada sahabat Nabi yang selamat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia berambisi membunuh saudaranya. Ya, yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Dialah yang melempar Rasulullah. Ya, dialah yang melempar Rasulullah sehingga terluka saat itu. Ya. Jumlah syuhada dari kalangan kaum muslimin sebanyak 70 orang, 6 orang dari Muhajirin dan 64 dari Ansor. Ya. Nah, Rasulullah memerintahkan mengubur mereka dalam satu lubang, gitu ya. Dalam satu lubang, dia tidak memandikan dan tidak mensalatkan. Ya, dengan luka-luka yang kayak begitu, langsung dikubur. Nah dari peristiwa Uhud itu akhirnya Rasulullah Allah SWT menurunkan beberapa ayat. Beberapa di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 121, 122. Wa id ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim.
idhammat ta'ifatani minkum antafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu. Ya, pada pagi hari meninggalkan keluargamu, ya. Untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ketika dua golongan dari pihak ingin mundur karena takut padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Sebagaimana kami ceritakan kemarin, setelah kaum munafikin sekitar 300 orang itu pulang, itu ada dua kabilah yang agak ragu-ragu mau pulang atau tidak. Karena perasaan Taubah turunlah ayat itu. Ya. Lalu ayat yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusan Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadabnya? Ini karena Rasulullah mengatakan, ya Allah ampunilah mereka. Karena dia adalah kaum yang tidak mengetahui. Lalu dijawab Allah dengan kalimat semacam itu. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Dan dalam surat Al-Imran ayat 140-141 mamanya, iyam saskum korohum fakot masal koma korohum misluh. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa takhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Yang artinya kurang lebih, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Ya. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan syahid atau gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ya. Ini adalah untuk sebetulnya masalah perang itu, kalah dan menang itu sebetulnya urusan Allah. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita melaksanakan peperangan itu. Makanya Allah menjawab tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin, dan seterusnya itu. Selanjutnya ya, dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan juga harus tetap tegar berperang meski panglima itu terbunuh. Ya, saat itu kan ada isu bahwa Rasulullah telah terbunuh. Ya, saat orang itu sudah melukai Rasulullah, melukai pipinya sehingga giginya itu tanggal, ya, satu, lepas satu, dan bibir bagian dalam itu terluka. Ya, perasaan mereka sudah membunuh Nabi. Saat itu Rasul bilang jangan dijawab. Ya, ketika mereka Muhammad telah terbunuh jangan dijawab, di majadim, ya. Ya, maka dia orang musyrik, setelah itu maka dia kembali ke Makkah. Maka ayat yang turun terkait dengan ayat ini adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum.
Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ya, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya, telah diceritakan bahwa ada Nabi Isa yang di Rafa, ada Nabi Musa yang meninggal biasa, ada Nabi Zakaria yang meninggal dibunuh oleh umatnya, itu sudah berlalu. Artinya Muhammad itu seorang rasul sebagaimana para nabi-nabi yang telah lalu. Ya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Ya, kemarin kan ada yang lari dan seterusnya itu ya. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Ya, ini adalah terkait dengan ya ketika keguncangan yang luar biasa, ya saat itu Rasul memanggil-manggil tidak didengarkan. Dia lari sebagian ke Madinah, ya sebagian menjauh dari Uhud, ya, dan sebagian ada yang tetap, ya yang tetap sebagian di antaranya gugur seperti Mus'ab bin Umair itu, gitu ya. Selanjutnya juga Allah menegaskan bahwa ajal itu ada ketentuannya. Ajal itu bukan karena sakit. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanadis syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ya, makanya mati itu bukan karena sakit. Ya, karena nyatanya orang yang sakit bertahun-tahun tidak kunjung meninggal. Tapi ada yang sehat, segar, bugar, ya. Paginya dia bercengkrama dengan keluarganya, tapi siang sudah meninggal karena kecelakaan. Paginya meninggal karena serangan jantung. Ya, inilah bahwa ajal itu sebetulnya adalah atas ketentuan Allah. Ya, kalau memang belum ajalnya, walaupun dia berada di medan peperangan seperti Khalid bin Walid yang saat itu masih menjadi orang musyrik, ya, dia nggak akan mati di sana. Khalid bin Walid matinya di atas kasur. Ya, walaupun dia sudah memohon agar dia itu dimatikan dalam peperangan. Ya. Ya, maka dari itu maksudnya kamu jangan takut. Ya, karena kematian itu tidak akan pernah datang kecuali seizin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada mereka pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, alhamdulillah. Inilah salah satu sindiran Allah Subhanahu wa taala bagi sebagian para sahabat yang saat itu sempat rebutan ghanimah. Ya, barang siapa yang menghendaki dunia akan dikasih dunia itu. Tapi barang siapa yang menghendaki akhirat juga akan dikasih oleh Allah. Dan Allah akan nambah buat orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain namanya keteguhan kaum muslimin dalam segala kondisi. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa atahumullahu thawabat dunya
wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini ikhwati fillah rahimakumullah. Dan berapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Jadi pengikutnya itu memang betul-betul orang yang sudah pilihan, orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Padahal kan jelas ya, dalam perang Uhud itu saat itu kaum muslimin sudah kocar-kacir. Ya, dia masih tegas, masih tegar membela Rasulullah SAW. Ya, dan tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini adalah sebagai pujian terhadap orang-orang yang mengitari Rasulullah. Salah satunya adalah Mus'ab yang menjadi gugur, ya, Tolhah, lalu ada siapa nanti Nusaibah atau Nasibah yang menjaga Rasulullah sampai segitu. Anas bin Mundir tadi juga sampai terluka-lukanya banyak, ya, karena membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan ayat yang lain menjelaskan ikhwatifillah rahmatullah, yaitu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Kalau kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya orang kafir itu yaruddukum, mengembalikan kamu ala aqabikum kepada kemurtatan. Fatangqalibu khasirin, sehingga kamu itu menjadi orang yang rugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Namun hanya Allah lah pelindung dan Dia penolong yang terbaik. Ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asraku billahi malam yunazil bi sultana wa ma'humun naru wa bisa mathwal zalimin. Ya. Jadi ada sebagian ya diriwayatkan oleh As-Sudi, jika kalian melemah di hadapan Abu Sufyan dan rekan-rekannya dan meminta perlindungan aman kepada mereka, jadi minta diamankan begitu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad, belakang ke agama mereka, ya. Yaitu Allah pelindung kalian, kalian tidak memerlukan pertolongan dari orang-orang kafir, ya. Itulah ayat-ayat yang turun, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang turun yang diceritakan di dalam surat Al-Imran, yaitu sampai beberapa ayat. Ini salah satu di antaranya juga. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu in tahussunahum bi'idnih hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya. Ketika awal Allah telah memenuhi janjinya bahwa kaum mukminin menang, ya.
Tetapi karena minhum yuridud dunya, sebagian di antara mereka, di antara para sahabat itu sibuk ngurusi dunia, ngurusi ghanimah, ngurusi rampasan perang, berebut begitu, ya. Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah orang beriman itu betapapun ada kesalahannya, tetapi Allah juga telah memaafkan. Ya, karena kesalahan-kesalahan itu mungkin dianggap sebagian adalah kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi, ya. Ayat yang lainnya dalam surat Al-Imran juga ayat 153. Itus iduna wala taluna ala ahadim war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Fa'athabakum ghammam bi ghammin likaila tahzanu ala ma fa'atakum ala ma asabakum wallahu khairum bima ta'malun. Ingatlah ketika kamu lari, ya. Dan tidak menoleh ketika Rasulullah memanggil-manggil, ya. Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lainnya memanggil kamu. Karena itu Allah melimpahkan kepadamu kesedihan demi kesedihan agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah selalu begitu, mengingatkan orang yang salah tetapi memaafkan. Ya. Segala urusan itu memang milik Allah. Ya. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsa ta'ifatan minkum. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amr min syai' qul innal amra kullahu lillah yuhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumakhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan yang lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Maka Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah wahai Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh. Ya. Ia keluar ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji orang-orang yang ada di dalam dadanya dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah mengetahui isi hatinya. Ketika orang kalah itu kan banyak ya alasannya. Orang bisik-bisik ini kan gara-gara ini, gara-gara itu, ya, gara-gara ini maka mereka terbunuh dan seterusnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, atas perintah Allah, katakan wahai Muhammad,
Ya, bahwa segala sesuatu itu urusan Allah. Ya. Kalah menang itu urusan Allah. Terbunuh tidak terbunuh juga urusan Allah. Ya, makanya kamu jangan menyalahkan kayak begitu. Ya, makanya jadi orang mukmin itu yang tenang. Kalau umpamanya kita sedang diberi kekuatan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah itu yang tenang, jangan suka menyalahkan. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena memang semuanya adalah urusan Allah. Jadi ketika dia terbunuh dalam peperangan bukan karena mereka terbunuh dalam peperangan, tetapi memang karena Allah menghendaki dia mati di situ. Maka di situ dijelaskan, andaikan kamu di rumah, kamu akan keluar, ya, berjalan menuju tempat terbunuhnya kamu itu. Ya, ini kan berarti memang kamu jangan mengingkari takdir Allah. Ya, jangan mengingkari takdir Allah. Ya, berjalanlah terus, silahkan kamu dulu. Ya. Nah, karena apa? Kematian itu ya tadi ada ajalnya, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ya. Orang tuh kalau belum waktunya menerima ajal, menerima kematian maksudnya, walaupun di tengah-tengah pertempuran dia juga tidak terkena peluru. Ya, pelurunya meleset ke sana ke sini atau kena tapi tidak ke tempat yang berbahaya, ya, dan seterusnya. Ya, kenapa demikian? Karena memang kuasa Allah. Seluruhnya adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, kenapa mereka itu kalah? Salah satunya karena mereka digelincirkan oleh setan. Mereka rebutan dunia. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, ya, antara dua pasukan, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa memang setan itu akan menemani orang yang suka berbuat dosa. Nah, akibat perbuatan dosa itu membuat dia itu tidak berani bertemu, tidak berani berperang. Kalau ada pertemuan kedua itu dia minggir dan seterusnya. Ya. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya. Dan ayat Ali Imran ayat 165-nya berbunyi awalamma asobatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza kul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan? Ya. Masa Rasulullah kalah? Kan ada sekarang pun juga ada yang ngomong begitu kan? Masa Rasulullah kalah gitu ya? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu. Pada perang Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi kalau kekalahan, kesalahan itu datangnya dari diri sendiri, bisa dari setan dan seterusnya. Tapi kalau kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya. Memang ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik ketika memang turun beberapa ayat, walaupun ini tidak langsung. Ayat ini turun pelan-pelan, mengingatkan kaum muslimin, ya,
terhadap kondisi waktu dia berperang Uhud kemarin itu. Ya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biidnillahi waliya'lamal mu'minin. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awid fa'u. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman dan untuk menguji siapa yang orang-orang yang munafik. Ya, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana caranya berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini ada beberapa alasan. Memang orang itu kalau berkhianat atau tidak mau mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti perintah Rasul, itu banyak alasan. Ya, alasannya bisa membuat berbagai macam alasan. Sedangkan orang yang mengikuti Rasul, sami'na wa ta'na, sudah itu. Di dalam ayat lain kan ada ghufranaka. Ya Allah ampuni karena kami tidak sempurna dalam taat kepada Rasulullah, taat kepada Engkau ya Allah. Nah itu makanya sih ya Allah mengingatkan melalui Al-Quran ini ya bahwa Allah itu menghadap-hadapkan dua pasukan ya untuk menguji siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang betul-betul nifak. Siapa yang betul-betul menjadi orang-orang yang munafik dan seterusnya. Dan pada kenyataannya kan betul kan, orang munafik memisahkan diri, pulang kembali. Ya, itu betul-betul dia dikatakan orang yang munafik. Sedangkan yang mengikuti Rasulullah, itulah orang-orang yang beriman. Ya. Nah itulah Fatifullah beberapa hal yang Allah telah mengingatkan kita semuanya. Jadi kalau pas kalah itu jangan menyalahkan kekalahan itu. Karena kalah dan menang itu semuanya adalah seizin Allah Subhanahu wa taala. Mati dan hidup itu juga seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka agar kita itu memiliki semangat yang kuat, semangat yang luar biasa, terus saja kita maju bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan mundur, kita mundur. Tapi Rasulullah mengatakan maju, maka kita tetap harus berusaha untuk maju. Ya. Nah, inilah mungkin sebagian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan bimbingan kepada kita, ya kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang memang menceritakan tentang perang Uhud. Ya memang perang Uhud atau ya perang itu sebetulnya ya memang untuk menguji. Kalah dan menang itu terserah Allah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Okelah Bapak sekalian rahmatullah, dan akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.